Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ayu Adelia. Saya dari kelas 1A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan 1 sampai 7, yaitu materinya ada hakikat bahasa, fonologi, fonemik, morfologi, dan sintaksis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa terlebih dahulu. Apa kalian tahu tentang bahasa? Kita simak ya. Bahasa yaitu perilaku yang berbentuk ujaran. Maksudnya, ujaran itu bisa berbentuk dari kalimat, kosakata, dan paragraf. Sifat khusus bahasa itu ada 4 ya. 1. Produktivitas, 2. Komposisionalitas, 3. Kreativitas, dan 4. Fleksibel. Apa kalian tahu tentang keempat itu? Mari kita simak. Produktivitas yaitu bahasa yang tidak memiliki batasan atau jumlah kalimat pada tersebut. Dan komposisionalitas yaitu kita mampu memahami dan mengetahui apa itu bukan karena kita pernah membacanya atau mendengarnya ya, karena kita mampu mengetahui dan memahaminya itu sendiri. Kenapa kita bisa mengetahuinya? Karena kita mampu mengetahui makna-makna yang ada di dalamnya. Di dalam setiap kalimat tersebut kan ada pandang maknanya ya. Jadi kita bisa memahami dengan itu. Dan untuk yang kreativitas yaitu manusia mampu menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa yang kreatif untuk didengarkan, untuk ditulis juga boleh ya. Dan fleksibilitas yaitu contoh kata-kata kekinian. Contoh kata kekinian yaitu misalnya contoh kata-kata yang lama tergantikan oleh kata-kata zaman sekarang yang modern ini. Ciri-ciri bahasa yaitu ada 5. 1. Bahasa itu bermakna ya. 2. Bersifat arbiter. 3. Bahasa itu konvensional dan universal. Keempat, bahasa memiliki variasi. Dan kelima, bahasa menjadi identitas penuturnya. Apa itu bahasa bermakna? Bahasa bermakna yaitu bahasa yang melambangkan atau membunyikan bahasa-bahasa tertentu dan bermakna. Contohnya yaitu pada hewan singa. Kita menyatakan pada singa dulu ya, yaitu singa adalah kan binatang buas dan singa itu merupakan raja hutan. Dan arbiter itu tidak ada lambang pasti dari bunyi tersebut ya. Dan bahasa itu memiliki 7 fungsi. Yang pertama yaitu instrumental, yang kedua regulatori, yang ketiga interaksional, yang keempat personal, kelima imajinatif, keenam heuristik, yang ketujuh informatif. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi tentang fonologi. Apa kalian tahu tentang fonologi? Fonologi itu ada dan terpisah menjadi fon dan logos, artinya bunyi dan ilmu. Fon itu artinya bunyi dan logos itu artinya ilmu. Fonologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu bahasa. Cabang fonologi ada 2, yaitu fonemik dan fonetik. Dan sekarang kita akan memahami tentang fonemik. Apa kalian tahu tentang fonem? Sebelum mengetahui fonemik, kalian harus mengetahui fonem dulu. Fonem yaitu kesatuan bahasa yang terkecil yang tidak mengandung makna sama sekali, tetapi bisa membedakan makna tersebut. Contohnya, lupa dan rupa. 2 kata tersebut kan beda arti, beda makna juga, beda penulisan juga. Kenapa kok bisa? Karena lupa dan rupa itu kan berbeda maknanya. Ada huruf L dan R-nya. Jadi lupa dan rupa. Perbedaan dari huruf L dan R. Contoh lain juga ada batu, bata, botok. Ada banyak lagi. Dan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut memiliki alofon. Apa itu alofon? Alofon adalah realisasi pada fonem yang memiliki perubahan. Artinya, makna-makna atau kata tersebut memiliki perubahan. Morfem yaitu bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat dibagi-bagi. Jenis morfem ada banyak. Jenis morfem berdasarkan kebebasannya. 1. Morfem bebas dan morfem terkait. Morfem bebas yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri.
yang kata-katanya harus ada kata imbuhannya berdasarkan keunikannya, morfem unik dan morfem biasa. Morfem unik yaitu morfem yang kata-katanya mendekati dengan kata-kata tertentu seperti yang bermakna seperti sayur, mayur, dan masih banyak lagi jenis-jenis morfem. Istilah morfem ada 5. 1. Morfem dasar. 2. Bentuk dasar. 3. Pangkal. 4. Akar. Dan 5. Leksem. Kelima itu adalah istilah-istilah dari morfem. Kelas kata meliputi nomina, verba, adjektif, 3. Konjungsi, 4. Artikula, 5. Adverba, dan 6. Preposisi, 7. Pronomia, dan 8. Interjeksi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi sintaksis. Sintaksis yaitu cabang ilmu linguistik yang membahas tentang frasa, kalimat, dan klausa. Kata dalam sintaksis berperan sebagai penanda kategori sintaksis, penanda dalam kategori sintaksis, penuntun atau penyusun-penyusun dalam bagian sintaksis tersebut. Fungsi signatis. Contoh signatis yaitu berperan dalam subjek, objek, dan predikat. Apa itu subjek, objek, dan predikat? Subjek yaitu seperti nama kita atau nama seseorang, profesi, dengan atau kata mereka, kita. Sedangkan objek itu yang diamati kita. Dan predikat itu contohnya seperti kita sedang melakukan apa, di mana, lagi ngapain. Rama sedang membeli ikan di pasar. Dan kata-kata atau kalimat tersebut kan sudah ada subjek, objek, dan predikatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.